Cek. Oke. Hai. Dan aku ditanya Amerta. Jadi itu dari setelah beberapa hal yang terjadi. Ya sebenarnya banyak gitu kan. Banyak hal lah yang harus dijadikan pembahasan. Tapi karena saking banyaknya sampai lupa apa yang mau dibuat, apa yang mau diceritain gitu, apa yang mau disampaikan. Ya walaupun dari beberapa itu ada yang udah aku tulis, udah aku buat pembahasan apa gitu. Tapi ini mumpung ya mungkin lagi mood saat ini, aku ngebawain cerita tentang motivasi diri sih. Tapi terkesan kayak motivator gitu. Lebih tepatnya ceritanya adalah caraku untuk semangat, caraku untuk mengakhiri dari rebahan dan scroll TikTok. Ya soalnya kan kadang kayak seharian itu intens saja gitu kan, kita megang handphone dari bangun tidur sampai kadang tidur lagi gitu. Kayak nggak terlepas aja dari ponsel. Jadi kayak di situ tuh jadi kayak males gitu kan, nggak tahu apa yang mau buat, jadi kayak mentok aja di situ gitu. Sampai pada akhirnya udah capek main handphone, capek scroll, kayak timbul rasa-rasa overthink, terus kayak sakit hati tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu kan, kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Ternyata hal-hal itu terjadi adalah secara nggak sadar informasi-informasi yang lewat di media sosial terdistraksi ke diri sendiri bahwasanya pencapaian kita itu harus sama dari apa yang kita lihat. Dan masalahnya adalah dari beberapa yang kita lihat itu bukan cuma satu orang, ya bahkan kita nggak kenal orang itu siapa gitu. Ya oke lah, dari scrollan pertama gitu kita melihat ada yang kayak anak muda sukses di usia muda, di umur 20-an udah punya ini itu gitu. Dan kita kayak mengkagumi gitu kan. Nggak ada rasa untuk wah aku ingin seperti dia gitu. Kayak cuman kayak wah gokil ya ini orang gitu. Lanjut scrollan kedua ya melihat konten-konten bucin orang-orang yang pengantin baru dengan umur yang relatif muda gitu. Bahagia sekali rumah tangga mereka. Dan di situ tuh nggak ada perasaan kayak aku harus seperti dia. Nggak, ya kayak bener-bener enjoy, menikmati gitu. Pokoknya semakin lama scroll semakin beda, perasaan itu semakin beda-beda gitu. Ya tadinya aku ngerasa nyaman aja kan, ngerasa bahagia, ngerasa happy gitu dalam menggunakan media sosial gitu. Bahkan nggak sadar udah berapa jam yang aku gunain untuk itu. Karena mungkin kayak perasaan bahagia gitu itu udah habis, udah ngerasa capek, baru kayak matiin handphone, anjir kok kayak ada yang kurang ya gitu, kok ada kayak gelisah, terus kayak ada sakit hati, terus
Ya pokoknya kayak ada yang kurang lah dengan diri kita. Jatuhnya tuh kita kayak ngebandingin diri kita sendiri dengan apa yang kita lihat, padahal ya itu semua tuh fana gitu. Kita melihat kebahagiaan orang yang cuman ada di situ doang, cuman ada di media sosialnya doang gitu kan. Kita nggak pernah tahu dari apa kehidupannya di belakang itu. Aku setuju bahwasanya media sosial itu hanya latar aja bagi orang itu, bukan melihatkan isi dalam dari orang itu sendiri. Karena gini, contoh spesifiknya adalah ketika aku sendiri menggunakan media sosial, yang walaupun sekedar ngepost story gitu, sejauh ini aku nggak pernah ngepost tentang hal-hal yang menurutku wah ini jangan nih gitu, terlalu menye-menye gitu kan, terlalu ya lagi fase-fasenya kayak apa ya, kayak sedih lah bisa dibilang, katakan seperti itu gitu. Justru yang kutunjukkan adalah kebahagiaan yang sebenarnya itu udah lalu gitu. Sebenarnya kayak ya udah ya mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, di situ aku sendiri aja menggunakan itu menyampaikan menyampaikan kebahagiaanku yang lalu dengan story-story yang kuunggah. Ya walaupun gak ada tujuan spesifik dari dampak apa yang akan terjadi ketika aku ngepost itu, ya kayak random aja gitu kan, ngepost gitu. Tapi intinya gini, apapun yang dipost itu cuman fake aja gitu. Itu cuman kayak oke lah, ceritanya ini bukan aku gitu, orang lain. Dia mengalami kebahagiaan yang gitu, dia mengalami kebahagiaan pada saat itu juga gitu, lalu dipost. Terus aku nggak begitu menjamin bahwasannya 5 jam setelah itu dia ngerasakan vibes yang sama. Justru kayak ada kekurangan ingin merasakan itu bertahan lebih lama, sehingga mencari-cari celah supaya bahagia. Ujungnya kayak semakin kita cari semakin gak ada gitu. Semakin kita cari atas kebahagiaan yang kita inginkan, justru kita lupa untuk menikmati hal-hal yang sederhana, yang justru itu bisa membuat diri kita sedikit lebih bahagia, dan bahagianya bertahan lama. Aku kira dulu yang kita cari di semua hal ini adalah tentang kebahagiaan. Ternyata enggak. Justru yang kita butuhkan selama ini adalah kepuasan hidup. Ya kita sebenarnya harus puas dengan kehidupan yang kita sekarang. Sudah berapa kali kita bahagia tetapi kita masih kurang dengan kebahagiaan itu. Ya oke lah, pada saat ini kita mengatakan bersyukur dari apa yang kita dapat, dari apa yang udah kita rencanain dan sesuai dari apa yang kita punya. Ya gitu sih. Cuman di beberapa waktu berikutnya kita kayak ngerasa kurang itu gitu, kayak nggak puas dari apa yang udah kita capai, sehingga kita butuh lagi gitu. Makanya nggak heran kadang orang-orang sering ngobrol gitu tentang kebahagiaan gitu, gimana caranya menjadi bahagia, terus hal-hal apa yang dilakukan supaya bahagia, harus healing kemana supaya kita bahagia gitu. Tuh. Coba kita dengan
menerima kebahagiaan itu dengan rasa puas. Ya kita cukup puas dengan apa yang kita lakukan, walaupun itu terlihat sederhana. Kita cukup puas dengan apa yang kita rencanain walaupun gagal. Ya setidaknya kita berani mengambil keputusan. Karena kalau misalnya berpikir selalu ingin menjadi bahagia, ya mungkin kita akan menemukannya itu, tapi dalam jangka waktu yang nggak lama gitu. Karena kita tidak ngerasa puas, karena kita kayak mengkhawatirkan jika kedepannya kita tidak sebahagia ini. Iya, siapa sih yang bisa nebak masa depan kita akan gimana gitu? Kita juga nggak tahu kan. Kedepannya kita akan selalu menjadi orang yang benar-benar bahagia atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa puas dengan hasil saat ini, kayaknya untuk mencari kebahagiaan yang selama ini kita cari itu dengan mudah. Iya dong, karena gini, karena kita cukup puas aja dengan apa yang kita dapat sekarang. Besok itu juga gitu, kayak walaupun hal-hal trouble sekalipun gitu, kayak oke gitu kan. Mungkin gini, oke lah, enggak, yang kita cari itu lebih tepatnya adalah ikhlas, penerimaan gitu kan. Mungkin kalau kepuasan hidup agak lebih sulit dicerna, lebih tidak sederhana lah gitu bahasanya. Dengan ikhlas, dengan ya menerima apa yang terjadi gitu kan, kayak ya udah, dapatnya apa, terus kita terimanya gimana gitu. Dan kedepannya seperti itu terus dan terus. Kayaknya kita akan ngerasa jadi enjoy gak sih kalau misalnya bisa menikmati, bisa secara menikmati benar-benar ikhlas dan benar-benar puas gitu dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Ya mungkin itu aja sih di obrolan kali ini yang sedikit ngelantur. Tapi apapun itu, semoga kamu yang ngedengerin ini cepat pulih dan kalaupun nggak ada maknanya, ya udah anggap aja ini hiburan, anggap aja ini aku memang lagi ngobrol samamu sebagai pendengar. Terima kasih karena udah jadi teman di setiap cerita-cerita yang aku sampaikan. Sekian dan terima kasih.